Semuanya sudah terpasang. Untuk lampu senjanya otomatis on saat dikontak on ya. Untuk lampu devil dan surroundnya kita bikin otomatis on. Oke, kita nyalakan lampu utama. Untuk lampu utama menyala normal dan lampu jauh atau di beam juga nyala normal ya. Untuk senjanya ikut on. Oke, di sini kita akan pasangkan lampu biled untuk di motor Kawasaki Ninja RR ya. Ini untuk headlampnya udah kita bongkar. Untuk headlamp atau mica reflektornya. Untuk pemasangan lampu kita pakai lampu biled AS Turbo Experience untuk yang 60 watt. Nah, ini lampunya nanti kita pasangkan seperti ini. Jadi untuk pemasangannya nanti ada pencoakan atau retrofit ya. Untuk surroundnya juga masih kondisi normal tebal seperti ini. Nanti kita coak juga atau kita bobok lagi untuk masuk ke dalam headlamp. Nah, untuk lampunya dan reflektor ini kita proses coak lagi aja ya. Untuk pencoakannya kita sesuaiin ke ukuran lampunya saja ya. Jadi nanti biar masuk. Oke, untuk lampunya kita ukur dulu. Nah, ini lampu kita ukur ke bagian headlamp atau ke bagian reflektor. Nah, seperti ini. Nah, kita tandain aja atau kita pasin untuk ukuran board lampu atau belakang lampu masuk ke dalam. Oke, kita coak dulu aja. Ukurannya pencoakan disesuaikan dengan ukuran lampu yang dipasang aja ya. Oke, kita proses coak aja dulu. Setelah kita coak seperti ini, untuk ukurannya kita sesuaikan aja. Nanti untuk bekas coakannya ini kita rapiin dulu, kita amplas lagi. Kita ukur dulu ke biletnya ya. Bilet sudah masuk. Nah, untuk bagian belakang bilet sudah masuk seperti ini. Nah, nanti tinggal bagian belakangnya kita pasang box retrofit ya, atau kita bikin box ulang. Oke, kita pasang dulu seperti ini. Dan untuk belakang, bagian belakangnya ini masih sisa ya, masih sisa belakang. Nanti kita pasangkan box untuk retrofit. Nah, ini boxnya box hitam atau box X5 ya, pakai X5 bisa. Untuk ukurannya disesuaikan aja. Untuk pemasangan boxnya seperti ini, kita ukur dulu di bagian belakang. Nah, ini masih kegedean tapi nanti ada kita potong juga. Nah, untuk ukurannya kita buat lubang dulu di bagian belakangnya ya, untuk pengunci. Nah, untuk ukuran boxnya, ketebalan boxnya kita pakai yang 5 cm. Untuk jarak lubang nanti kita bikin sekitar 4 cm ya jarak lubang. Jadi 3 cm juga bisa, 4 cm bisa. Jadi disesuaikan aja nanti untuk ukuran lubangnya. Oke, kita lubangin dulu bagian belakang, kita bor dulu untuk bikin lubang bagian belakang. Nah, untuk selanjutnya untuk pembikinan lubang kita lebarin menggunakan karter aja ya untuk lubangnya. Kalau ada bor besar bisa pakai bor besar, ukuran sekitar 2 cm ya untuk diameter lubangnya. Oke, kita lubangin dulu atau kita gedein. Nah, setelah beres seperti ini, jaraknya ke samping 3 cm. Nah, jadi pas tengah-tengah, jadi sisanya 3 cm dari 8 cm kita sisain 3 cm. Oke, untuk lebar keseluruhan ini sekitar 8 cm, tebal 5 cm. Oke, untuk pemasangannya kita pasang dulu atau kita pasang ke bagian reflektor, terus kita kunci menggunakan lampu, baru kita ukur bagian bawahnya. Ini kita pasang dulu seperti ini.
Nanti masih ada sisa bagian bawah. Nah, bagian bawah ini nanti kita potong. Untuk ukuran potongnya kita pasin aja ya, jangan terlalu banyak, soalnya di bagian headlamp ini masih ada frame untuk besi bracket ya, besi bracket bawaan lampu. Jadi jangan terlalu lebar-lebar untuk pasang retrofitnya. Oke, kita pasang lampunya seperti ini. Bagian belakang juga udah bisa dikunci. Nanti kita ukur aja bagian bawah untuk pencoakan box bagian bawah. Setelah pencoakan bagian box bawah, nanti kita lem semua ya, dilem atau didempul juga bisa. Oke, kita kunci dulu seperti ini. Kita lepas untuk bikin ukuran box bawahnya, kita potong. Oke, untuk boxnya udah kita ukur ya, udah kita tandain. Nah, ini kurang lebih kita pakai 8 cm aja ya untuk ukuran boxnya. Panjang 8 cm, pandang ke bawah 8 cm. Oke, kita tandain 8 cm dan kita potong aja. Untuk pemotongannya kita sisain ya bagian bawahnya ini. Nah, bagian bawahnya ini kita sisain, nanti kita panasin dan kita tekuk aja. Jadi biar nanti pemasangan box gampang. Untuk penekukannya kita panasin dulu menggunakan heat gun atau kita bakar seperti ini, tapi jangan sampai meleleh ya. Kita panasin dulu merata biar meleleh, sedikit meleleh, lalu kita tekuk untuk sisa ya, sisa potongannya kita tekuk biar jadi sudut kotak seperti ini. Oke, kita tekuk dulu perlahan-lahan. Nah, jadi untuk penekukannya ini jadi nanti udah pas, jadi posisinya tinggal kita pasang dan kita tambah lem aja, kita rapiin aja dulu untuk tekukannya ini. Nah, setelah kita tekuk rapi seperti ini, nah kita pasang lagi untuk bagian box belakang. Nah, kita pasang, nanti kita pasang lampu, kita ikat dulu pakai lampu, dan bagian celah yang di bawah ini nanti kita tutup. Kita lem dulu menggunakan lem Korea atau lem G nanti. Selanjutnya kita lem menggunakan lem Dexton. Nah, ini bagian bawahnya yang masih rongga nanti kita lem. Oke, kita lem dulu menggunakan lem Dexton ya. Untuk pengelemannya kita ratain semua. Jadi celah-celahnya usahakan jangan sampai ada celah atau lubang untuk masuk air, jadi semua kita rapetin untuk celah-celahnya. Oke, kita lem dan nanti selanjutnya akan kita cat atau kita bikin potongan untuk lampu sronnya. Jadi untuk pengelemannya kita menggunakan lem Dexton ya, lem campur lem Dexton seperti ini. Ini setelah kita lem semua, nah lampu juga kita pasang seperti ini. Oke, udah beres semua. Kita akan pasangkan untuk sron, untuk pencowakan sron ya. Kalau sron utuh seperti ini, kalau kita pasang masih mentok ke depan ya, masih kepanjangan. Nah, masih mentok ke depan, nanti mikanya nggak bisa dipasang. Oke, ini kita potong aja untuk sronnya. Ukurannya kita perkecil. Nah, kita lepas dulu bagian lensa depannya atau ring lampunya kita lepas seperti ini, dan untuk bagian tengahnya ini atau diameternya ini kita potong lagi atau kita gedein supaya masuk ke bagian frame lensa. Jadi nanti posisi sronnya agak mundur ya, posisi yang awalnya frame sron 2,5 in ini nyangkut di bagian frame lensa, ini kita bikin lubang lagi jadi supaya masuk ke dalam lensa. Oke, kita potong diameternya atau kita gedein diameternya ya, kita potong menggunakan karter aja. Nah, nanti kita ukur dulu setiap pemotongan, usahakan pemotongannya fresh ya, atau jangan terlalu kendor. Nah, ini udah masuk seperti ini. Bagian samping atau bagian yang panjang kita potong dulu sekitar 2 cm ya, kita tandain dulu 2 cm, ukuran potongnya 2 cm. Oke, kita tandain dulu, nanti kita potong lagi untuk panjangnya, panjang sron ini kita tipisin lagi.
Oke, kita potong dulu menggunakan karter. Untuk pemotongannya pakai gerinda juga bisa, pakai karter juga bisa ya untuk pemotongan seronnya ini. Oke, kita potong dulu. Ukuran potongnya 2 cm, jadi nanti sisa 2 cm saja untuk seronnya ini. Nah, ini udah terpotong. Nah, untuk potongannya ini 2 cm ya, 2 cm aja, dan bagian kaki-kaki seronnya juga kita potong. Nah, ukurannya tinggal 2 cm. Nah, kita pakai 2 cm atau 2 cm setengah ya. 2 cm masih bisa, 2 cm setengah juga bisa. Oke, untuk itu kita pasang dulu. Bagian lampunya kita pasangin lagi. Oke, kita pasang semua bagian lampu, dan nanti kita lepas lampunya, kita pasang baut. Sebelumnya kita pasin dulu ke bagian lampu ya, kita ukur dulu supaya pas. Nah, ini karena diameternya udah kita gedein, jadi seronnya ini bisa masuk. Nah, ini bisa masuk, bagian lensanya bisa nonjol keluar juga. Oke, seperti ini ya untuk cara pemasangannya, dan pemotongan seronnya seperti ini. Oke, ini udah beres, dan nanti kita akan pasangkan lampu devil ya. Kita bongkar dulu semua lampu, dan untuk retrofit, untuk reflektornya kita cat lagi. Untuk posisinya biar hitam semua ya, dari reflektor biar warnanya hitam, kita cat semua. Nanti untuk pemasangannya kita tambah lem lagi untuk lem mika reflektor. Nah, bagian sini akan kita pasangkan devil ya. Nanti untuk lampu devilnya kita pasang di dalam reflektor. Nah, ini kita beresin, kita cat. Nanti sebelum kita cat, kita pasang dulu untuk kipas blower ya. Untuk kipas blower kita pasang di bagian samping sini, dan untuk driver dari seronnya juga akan kita pasangkan. Untuk driver seron nanti kita pasang di atasnya sini juga bisa, atau di bawahnya, atau posisinya dipasang di bagian atas juga nggak masalah. Untuk pemasangan lampu devil, bagian lensa atau baut lensa kita bongkar dulu semua. Keempat baut kita lepas dulu semua ya, untuk melepas lensanya. Nah, lensa udah terlepas. Untuk pemasangan lampu devil kita menggunakan LED strip ya, kita double tip aja di sekeliling frame lensanya. Nah, kita menghadap ke dalam. Nah, seperti ini kita susun melingkar ke bagian lensa. Ini untuk lampu devilnya. Untuk warna lampu devil kita bebas ya, kita pakai warna hijau aja single. Kalau mau pakai RGB juga bisa ya. Jadi untuk pemasangannya caranya seperti ini, pemasangan lampu devil. Nah, untuk double tip, usahakan double tip yang tahan panas biar rekat. Jadi saat lampu menyala, kondisi panas, aman, nggak copot. Oke, sudah terpasang seperti ini, dan kita balikin lagi ya untuk pemasangan lampu devilnya. Kita balikin lagi lensa ke bagian lampu bilet, atau kita pasang baut lagi untuk dibalikin. Nanti untuk jalur-jalurnya kita jelaskan juga ya, pemasangan jalur-jalur dari lampu devil, lampu seron, lampu utama, dan jalur relaynya. Oke, kita kencengin dulu baut frame lensanya. Jadi keempat bautnya kita kencengin lagi. Untuk pemasangan devilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk cara pemasangan lampu devil, usahakan lampu devilnya terpasang dengan kuat, jangan sampai kendor atau copot. Nah, ini kabelnya kita urutin dulu ke bagian bawah. Dan untuk seronnya langsung kita pasang juga ya. Untuk bagian seron ini yang udah kita potong tadi, kaki-kaki seronnya juga kita sesuaikan pemotongannya. Nah, kita pasangkan. Jadi pencoakan tengah tadi supaya bagian lensanya masuk. Ini di bagian belakang, di kaki-kaki seronnya juga kita pasang baut seperti ini ya. Kita kencengin, kita baut supaya aman, tidak copot. Nah, jadi lensanya bisa nonjol ke depan seperti ini. Jadi seronnya agak mundur ke belakang supaya tidak nyangkut. Nah, ini kabelnya kita kumpulin jadi satu. Nah, bagian belakang adapternya ini masih kita lepas karena ada pencoakan supaya kabelnya masuk di bagian lubang adapter ya. Oke, kita pasang dulu ke lubang adapter, kabelnya kita masukin semua. Nah, kalau standarnya nggak ada celah ya untuk masukin kabelnya ini. Jadi di sini ada perubahan, kita coak bagian bawahnya seperti ini. Kita coak supaya kabelnya ini masuk atau nggak kejepit di bagian adapter belakang. Oke, kita pasang dulu untuk baut-bautnya.
kita kencengin bautnya. Untuk lubang coakan kabelnya usahakan agak lebar ya, supaya kabelnya ini tidak kegencet, jadi tidak kencet atau putus. Oke, udah terpasang sebagian, kurang lebih seperti ini. Setelah terpasang semua, usahakan coakannya ini longgar. Nah, jadi ini longgar, kabelnya masih bisa ditarik. Nah, seperti ini, jadi kabelnya aman, nggak kekencet. Jadi kabel masuk ke bagian adapter belakang, jadi kabel keluarnya di satu titik saja, nggak ada penambahan atau lubang buat keluar kabel yang lain, jadi terkumpul di bagian belakang. Oke, udah beres, ini udah kita cat juga. Saatnya kita rakit ya, kita rakit untuk bilet ke headlamp. Dan untuk retrofitannya juga udah beres, semua udah beres. Nah, kita bersihin dulu. Untuk pembersihnya kita vakum atau kita lap supaya debunya nggak masuk ya. Oke, kita beresin dulu. Kabelnya ini kita masukin dulu ke bagian lubang retrofitannya yang udah kita persiapkan. Oke, kita pasang dulu. Untuk kabel-kabelnya kita masukin ke dalam lubang ya. Dan nanti untuk jalurnya kita jelaskan juga ya, untuk pemasangan jalur. Nah, ini pemasangannya agak susah juga karena kabelnya terlalu banyak ya. Oke, nah udah masuk seperti ini. Kita ratain dulu atau kita presisiin dulu seperti ini. Nanti bagian belakang kita tutup lagi atau kita mur bagian adapter belakangnya. Oke, untuk bagian adapter belakang, untuk penguncinya kita menggunakan karet ya. Nah, ini karet bawaan biletnya juga kita pasang supaya airnya nggak rembes ya. Kalau kena air hujan atau di steam, dia nggak rembes masuk. Nah, ini karetnya kita pasang di bagian sini, dan kita pakai ring H4 bawaan lampu bilet juga. Untuk ring H4-nya juga kita pasang. Setelah itu baru mur pengunci. Nah, ini mur pengunci kita pasang juga. Nah, kita kencengin mur pengunci. Untuk pemasangan mur pengunci jangan terlalu kenceng dulu, jadi nanti kita akan presisiin cahaya ya untuk lampunya ini supaya lurus horizontal, nggak miring. Oke, untuk presisinya kita coba presisiin. Nah, di sini untuk presisinya kita ukur di etalasenya ini udah rata-rata air ya, udah kita ukur rata-rata air, kita menggunakan water pass. Nah, water passnya ini nanti kita tempelkan di bagian lampu supaya kita dapat sudut horizontal yang presisi. Nah, ini lampunya kita nyalain dulu menggunakan adapter 12 volt atau menggunakan aki dulu. Kita nyalain lampu utama untuk lampu dekatnya supaya kita dapat presisi. Nah, ini udah nyala. Nah, kita pantulkan ke depan ke bagian etalase yang udah kita ukur, dan bagian atas lampu kita pasang water pass, tapi kita cari sudut rata lampu ya. Jadi sudut-sudut rata lampu seperti ini. Nah, bagian atasnya usahakan sudutnya rata. Nah, untuk air yang di water pass kita atur atau kita posisikan di tengah-tengah, dan sorot lampu atau cut off-nya ini usahakan rata ke bagian pantulan yang udah kita water pass. Nah, ini pas tengah-tengah ya untuk air di water pass-nya. Nah, untuk pantulannya juga udah rata-rata air juga. Usahakan pengukuran water pass cari posisi sudut yang rata, jangan sampai miring. Untuk bagian belakangnya masih lubang ya, masih potensi air masuk, kita tutup dulu. Ya, untuk penutupnya kita cari karet bekas soket H4 seperti ini. Ini bekas dari karet soket H4 dari Saklar Vixen. Kita ambil karetnya saja seperti ini ya, karet H4 atau karet soket H4. Oke, kita masukin kabel-kabelnya ke karet. Nah, untuk kabel-kabelnya kita masukin ke karet seperti ini, dan karetnya kita masukin ke bagian mur pengunci adapter belakang. Nah, kita masukin semua sampai rapat ya. Jadi untuk mencegah air masuk di bagian belakang adapter seperti ini. Untuk kabelnya sudutnya kita arahin ke bawah, jadi airnya supaya nggak masuk. Nah, udah seperti ini ya. Oke, untuk jalur-jalurnya kita pasang dulu kabelnya. Jadi untuk jalurnya udah sering kita bahas di beberapa video ya.
di beberapa video sudah sering kita bahas. Untuk pemasangan driver surround, lampu senja, devil, dan untuk kipas blower biasanya kita gabung jadi satu positifnya untuk posisi jalur lampu senja. Oke, untuk yang lainnya kita coba dulu. Nah, ini udah kita pasang. Untuk nyala lampu senja ya, ini lampu senja, lampu surround dan lampu devilnya sudah menyala, karena untuk jalur surround devil kita jadiin satu. Nah, ini lampu utama, lampu deket, dan lampu jauhnya juga normal. Oke, kita tes, udah nyala normal, sudah beres. Kita tutup lagi untuk mica reflektor ya, kita bersihin dulu. Untuk bagian samping-sampingnya ini atau lem mica reflektornya ini kita lem juga, kita tambahin lem supaya rapet, airnya nggak masuk atau nggak rembes air. Oke, kita vakum dulu untuk debu-debunya supaya nggak ada debu-debu. Nah, bagian yang ada debu kita lap dulu ya, atau kita vakum dulu usahakan nggak ada debu masuk. Oke, dan seperti ini kita pasangkan mica reflektor. Nah, untuk mikanya kita ganti yang baru aja ya. Untuk mica reflektor kita pasang yang baru aja, karena yang mica yang lama udah rusak atau udah baret-baret. Kita pasangkan mica reflektor yang baru saja. Oke, untuk mica reflektor pemasangannya tetap kita panasin lagi supaya lemnya meleleh dan mudah untuk dipres. Oke, kita skip aja untuk proses pemanasan dari lem reflektor ya. Kita skip untuk proses pengelemannya. Ini udah beres. Kita tes dulu untuk nyala lampu sebelum kita pasang ya. Kita pastiin dulu lampu menyala. Nah, ini untuk lampu senjanya sudah menyala. Jadi untuk jalurnya, jalur positif dari devil, surround, dan kipas blower kita jadiin satu. Untuk negatifnya juga kita jadiin satu ya. Semua negatif kita jadiin satu. Untuk lampu senja devil, surround, dan kipas blower kita jadiin satu. Jadi untuk jalurnya sudah kita bahas di beberapa video. Oke, ini udah beres, udah kita pasang jalurnya, soket-soketnya juga udah kita pasang. Nanti kita pasangkan di motornya ya. Jadi ini kita bikin simple aja untuk jalurnya. Di sini jalur negatif dan positif lampu utama. Di bagian solenoid ini ada jalur positif dan negatif solenoid. Tapi untuk negatif solenoidnya udah kita gabung ke bagian negatif lampu utama ya. Dan di bagian soketnya juga sama. Di bagian soket solenoidnya ini, bagian negatifnya udah kita rubah ke positif lampu senja. Jadi hanya dua soket saja. Kalau mau bikin soket terpisah juga nggak apa-apa untuk bagian soket lampu senja. Oke, kita bongkar dulu motornya. Nanti kita akan pasangkan jalur relay dan lampunya kita pasang di bagian motor. Dan perubahan jalur di saklar bawaan motornya. Oke, untuk perubahan jalur di bagian motornya di sebelah stang kanan udah kita pasangkan saklar on off. Ini sebagai saklar on off untuk lampu utama ya, atau lampu dekat. Nah, kita pasang di bagian holder kanan. Nah, untuk jalurnya di sini kita kasih kabel warna coklat dan kabel warna kuning. Nah, untuk inputnya, input kabel warna coklat ini kita ambilkan dari input dari saklar engine stop atau dari output kontak sama saja, dari switch rem juga sama saja. Jadi inputnya ke kabel coklat dan outputnya kita pasangkan kabel kuning. Nah, kabel tambahan yang udah kita kasih soket juga nanti supaya bongkar pasangnya mudah. Jadi ada soket, kita pasang soket. Ini output dari saklar tambahan untuk saklar lampu utama. Jadi input saklarnya atau saklar tambahan ini bisa kita ambilkan dari out kontak, kabel coklat juga, switch rem, dan kabel engine stop warna coklat. Nah, ini motor udah kita bongkar. Dan untuk saklar kanan atau saklar tambahan juga udah kita pasang. Tangki kita lepas dulu supaya mudah. Nah, ini kabel output saklar tambahannya tadi. Dan untuk saklarnya kita pasang posisi di stang kanan seperti ini untuk on off lampu utama. Nah, selanjutnya kita cari kabel jalur yang menuju lampu atau saklar kiri ya. Nah, di sini soket hitam ini saklar kiri, soket putih ini saklar kanan, dan soket hijau ini untuk output kunci kontak ya, untuk soket kunci kontak. Nah, untuk perubahan jalurnya kita langsung aja untuk perubahan jalur.
Nah, di bagian saklar kiri ini kita cari ya, untuk bagian saklar kiri kita cari kabel warna biru garis putih. Nah, ini ke saklar kiri, ini soket yang menuju saklar kiri biru garis putih, yang tembusannya di bagian soket bawahnya ini kabel warna kuning ya. Jadi untuk kabel warna kuning, dari kedua kabel warna kuning yang bersebelahan ini kita potong saja. Untuk jalur kabel kuning ini dari kiprok ya, yang jalur kiprok AC menuju ke lampu. Nah, dua-duanya kita potong, kita kupas dulu untuk kabelnya, nanti kita sambungkan ke jalur out kontak dan jalur saklar. Nah, ini udah kita kupas. Jadi bagian yang satunya ini yang tembus ke biru garis putih. Biru garis putih ini untuk menuju saklar lampu dekat, lampu jauh. Akan kita pasangkan dari jalur saklar tambahan. Oke, untuk saklar tambahan, kabel kuning ini saklar tambahan, kita pasangkan langsung ke kabel kuning yang tembusnya biru garis putih ya. Nah, jadi untuk posisi saklarnya saat on, ada arus masuk ke kabel warna biru garis putih, masuk ke saklar kiri di posisi lampu dekat, bisa dipindah ke posisi lampu jauh. Oke, kita pasang dulu, kita isolasi. Dan untuk saklar kiri, bagian saklar kiri juga, kabel warna kuning satunya, ini tembusnya di kabel kuning ya, menuju saklar BIM atau input saklar BIM. Kita ambilkan jalur dari output kontak kabel warna coklat juga, atau kabel engine yang kabel warna coklat, atau dari output kontak arusnya 12 volt. Dari soket kontak ini juga bisa, ini soket kontak juga warna coklat untuk pengambilan jalurnya. Nah, ini kita kabung warna biru itu nanti ke lampu senja. Kabel biru ini kabel tambahan yang nanti ke positif lampu senja bilet atau ke lampu sron dan devil. Nah, ini kita pasang aja kabel warna coklat ke bagian jalur input dari saklar BIM. Nah, jadi di bagian atasnya ada kabel warna kuning ya. Ini kuning, bawahnya kita pasangkan. Jadi untuk saklar kiri ini antara BIM dan saklar dekat jauh itu terpisah inputnya. Oke, udah kita pasang seperti ini. Nah, oke, udah beres ya. Untuk jalurnya sudah terpasang di perubahan jalur bagian standar bawaan motornya. Nah, jadi untuk input saklar dan input BIM kita rubah, kita ambilkan dari out kontak. Kabel birunya ini kita ambilkan juga ke kabel warna coklat out kontak. Nanti kita arahkan ke depan, langsung kita pasangkan ke positif lampu senja atau lampu devil, sron, dan kipas blower. Jadi nanti saklarnya on off ini untuk lampu dekat, untuk perubahan lampu jauh kita atur dari saklar kiri. Nah, ini kabel kuning yang menuju saklar lampu dekat, lampu jauh. Nah, ini lampu dekat, lampu jauh. Dan kabel kuning satunya yang kita jumper dari out kontak itu arahnya menuju input BIM. Oke, kita pasang dulu lampunya. Nah, ini lampu kita pasang dulu. Nah, untuk pemasangan lampu atau retrofitnya usahakan jangan terlalu besar ya, karena lampunya ini punya bracket sendiri. Jadi bracketnya nanti press biar masih bisa disetting kanan kiri lampu, dan naik turunnya lampu masih bisa disetting. Oke, kita pasang bautnya, kanan kiri kita pasang baut semua. Kita beresin dulu pemasangan lampu ke motor. Dan untuk relaynya nanti kita set juga. Untuk relay-relaynya kita set, kita pasangkan juga. Nah, ini untuk relay setnya kita pasang aja ya. Relay set kita pasang bagian depan, bagian relay, dan soket H4 nya masih utuh. Jadi hanya perubahan di bagian soket dari solenoid atau lampu jauh, yang negatifnya kita rubah, kita ganti ke lampu senja. Oke, kita pasang dulu untuk relay setnya, dan jalur-jalur kabelnya kita jelaskan juga pemasangan. Nah, ini untuk soketnya udah beres, relaynya kita pasang di sini. Nah, ini jalurnya. Yang kabel biru tadi masuk menuju soket yang kita fungsikan untuk lampu senja atau lampu devil. Nah, untuk soketnya, soket H4 nya tetap beres, tetap pasang ke bagian soket bawaan lampu. Dan ini solenoidnya yang bagian negatif udah kita ganti ke lampu senja ya, jadi tinggal positifnya saja.
Nah, ini H4 nya nanti kita pasangkan ke soket lampu. Oke, kita pasang dulu. Tolong colokin ini. Nah, kita pasang dulu untuk lampu utama. Nah, ini soket lampu utama dan negatifnya. Lampu dekat dan negatif sudah terpasang. Nah, ini soket selenoid yang lampu jauh dan positif dari lampu senja ya. Harusnya sebenarnya negatif, tapi sudah kita rubah ke positif lampu senja biar nggak kebanyakan soket. Oke, kita pasang. Sudah terpasang. Dan untuk soket H4 nya, tetap kita pasangkan ke soket H4 bawaan lampu, karena jalurnya yang tadi sudah kita rubah di bagian soket saklar. Nah, ini soket lampu H4 langsung kita pasang aja ke soket H4 bawaan relay set. Oke, kita pasangkan dulu soket H4 ke soket lampu bawaan. Nah, kalau belum dirubah jalurnya, soket lampu bawaan ini masih AC. Tadi sudah kita rubah untuk jalur-jalur soketnya di bagian soket dari saklar kanan dan saklar kiri. Oke, sudah terpasang. Dan untuk arus negatif dan positifnya langsung ke positif dan negatif aki juga bisa. Tapi di sini untuk jalur negatifnya ke besi rangka motor. Dan untuk kabel merah yang ada sikringnya, nah ini kabel merah untuk menuju ke positif aki. Kabel birunya yang dari lampu senja ambilkan dari out kontak, dan kabel merahnya yang dari aki nanti ke positif aki. Untuk negatifnya kita pasangkan ke besi rangka motor ini ya, untuk kabel negatif lampu utama dan ke semua kabel negatifnya kita gabung. Nah, untuk kabel merah positifnya kita tarik ke belakang, kita tambahin kabel panjang seperti ini. Nah, ini arahnya menuju ke belakang ya, ke bagian aki. Nah, di sini kita pasangkan nanti ke positif aki. Tapi sebelum kita pasangkan ke positif aki, kita pasang ke sikring dulu ya. Kita kasih sikring 25 atau 30 ampere. Di sini kita pakai sikring 30 ampere. Jadi dari relay masuk ke sikring dulu, baru dari sikring ke positif aki langsung. Nah, udah terpasang ya. Jadi udah beres, sudah terpasang. Untuk jalur-jalurnya kita kontak on, otomatis lampu devil sudah menyala. Ini untuk lampu dekat. Nah, lampu dekat dan lampu jauh. Untuk beamnya juga normal. Oke, kita beresin dulu. Untuk pemasangan bodi motor dan jalur-jalurnya sudah beres. Kita rapiin dulu. Untuk bodi-bodi motornya nanti kita tes hasilnya. Oke, ini udah rapi, udah beres, udah terpasang ya, udah kita rapiin. Untuk tampak lampunya kurang lebih seperti ini setelah terpasang. Dan untuk nyalanya kita bikin kontak on langsung menyala untuk lampu senja, devil dan stronya ya. Nggak ada saklar on off untuk lampu senjanya, kita otomatis bikin on aja saat kontak on. Nah, untuk lampu utamanya kita coba nyalain lampu dekat. Lampu dekat kita coba nyalain. Nah, ini lampu dekat sudah menyala normal. Untuk di beam juga normal ya, lampu dekat, lampu jauh atau di beam juga normal. Nah, untuk posisi lampu dekat di beam juga otomatis normal, jadi saklar off bisa di beam juga ya. Untuk posisi dari bagian belakang, bagian saklarnya kita coba nyalain. Oke, kita kontak on, otomatis lampu devil menyala. Dan kita nyalain saklar lampu dekat. Nah, ini lampu dekat kita on. Nah, ini lampu utama, lampu dekatnya menyala. Dan lampu jauhnya menyala juga. Nah, ini lampu jauh atau beam juga menyala ya. Dari tombol beam juga menyala. Saat kita off, nah ini off sejanya aja, kita tekan beam juga normal ya, lampu jauh dan lampu utama juga menyala, jadi menyala normal. Untuk lampunya sudah normal, sudah nyala. Untuk di jalan atau cahaya di jalan kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita nyalain di jalannya. Oke, kita coba nyalain lampu biletnya. Nah, untuk posisi di jalan kurang lebih seperti ini. Ini di bawah penerangan lampu ya, masih cukup lumayan terang. Nah, lampu jauh atau beamnya juga normal. Oke, lampunya juga udah normal menyala. Untuk setting naik turunnya juga masih bisa disetting ya, untuk naik turunnya.
Oke, dari video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau coba pasang sendiri lampu bilet turbo experience di motor Kawasaki Ninja RR teman-teman. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat dan jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya.